Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Alifarani Musada dari mahasiswa semester 4 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan subbab materi dari mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika, yaitu dukungan teoritis dan empiris pada problem-based instruction. Lalu subbab yang kedua yaitu langkah-langkah penerapan model pembelajaran problem-based instruction. Langsung saja akan saya bahas. Yang pertama, dukungan teoritis dan empiris pada model pembelajaran problem-based instruction. Sebelumnya, model pembelajaran problem-based instruction atau biasa kita singkat menjadi model pembelajaran PBI merupakan suatu model pembelajaran yang fokus utamanya bukan apa yang sedang dikerjakan oleh peserta didik, melainkan apa yang dipikirkan peserta didik dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi model pembelajaran ini mendapatkan dukungan teoritis dan empiris dari psikologi kognitif. Akan saya jelaskan beberapa tokoh yang mendasari model pembelajaran problem-based instruction ini. Langsung saja, tokoh yang pertama yaitu Dewey dengan kelas orientasi masalah. Dewey mendorong guru untuk melibatkan siswa dalam berbagai proyek berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki berbagai masalah itu. Dewey mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus memiliki purpose atau maksud dan tujuan yang jelas serta tidak abstrak. Dan juga hendaknya pembelajaran di sekolah dapat diselesaikan melalui kerja kelompok. Tokoh kedua yang memberikan dukungan teoritis terhadap model pembelajaran ini yaitu Piaget dan Vygotsky dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menekankan bahwa kebutuhan pelajar untuk menginvestigasi lingkungan dan juga mengkonstruksi pengetahuan yang mereka miliki secara profesional memberikan dasar teoritis untuk model pembelajaran ini. Piaget dan Vygotsky percaya bahwa perkembangan intelektual yang dilalui peserta didik serta interaksi sosial yang dialaminya dengan orang lain dapat memacu konstruksi ide-ide atau ilmu pengetahuan yang baru pada peserta didik serta meningkatkan intelektual mereka. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Brunner dengan discovery learning. Jerome Brunner berkeyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui personal discovery atau penemuan pribadi. Dalam hal ini, Brunner menjelaskan bahwa pembelajaran berdasar masalah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, jadi itulah 3 tokoh yang memberikan dukungan teoritis empiris kepada model pembelajaran problem-based instruction ini. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran problem-based instruction di kelas. Dalam menerapkan model pembelajaran PBI ini, secara garis besar terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, dan tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Baik, akan saya jelaskan. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu memutuskan sasaran dan tujuan. Jadi, terlepas apakah pembelajaran itu difokuskan pada sebuah tujuan tunggal atau memiliki tujuan yang luas, kita sebagai sebagai pendidik harus merumuskan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas agar dapat dikomunikasikan pada siswa. Langkah yang kedua yaitu merancang situasi bermasalah yang tepat. Jadi model pembelajaran problem-based instruction ini didasarkan pada pemikiran bahwa situasi bermasalah yang membingungkan dapat menimbulkan rasa ingin tahu pada peserta didik hingga mereka tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan logistik. Jadi para pendidik di sini hendaknya
ketika merencanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran ini, harus mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan logistik yang diperlukan peserta didik ketika melakukan proses pembelajaran. Lanjut ke tahap pelaksanaan, langkah yang pertama yaitu memberikan orientasi permasalahan kepada siswa. Jadi, guru dalam hal ini pendidik harus mengomunikasikan tujuan pembelajaran dan mendeskripsikan dengan jelas apa saja yang akan mereka lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Jadi, di sini pendidik harus memastikan semua siswa terlibat aktif dan hasil penyelidikan ataupun eksperimen, penelitian, dan juga percobaan-percobaan yang dilakukan peserta didik dapat menghasilkan solusi yang dapat berlaku untuk permasalahan yang telah diberikan di awal. Langkah yang ketiga yaitu membantu investigasi atau penyelidikan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Jadi di sini pendidik harus mengembangkan kemandirian siswa saat melakukan eksperimen atau investigasi, dan juga harus mengembangkan kemampuan kerjasama di antara tiap-tiap siswa ketika melakukan penyelidikan. Langkah yang keempat, mengumpulkan data dan eksperimen. Jadi tentu saja pendidik di sini mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan melakukan eksperimen yang bertujuan untuk menciptakan dan mengkonstruksi ilmu-ilmu pengetahuan yang ada pada peserta didik. Langkah yang kelima, mengembangkan hipotesis, menjelaskan dan memberikan solusi. Jadi setelah melakukan eksperimen, peserta didik hendaknya mengembangkan hipotesis dan memberikan solusi dari permasalahan yang telah diberikan. Langkah yang keenam yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja siswa. Jadi setelah peserta didik mendapatkan solusi, hendaknya mereka mengembangkan solusi yang didapat menjadi sebuah produk. Produk di sini dapat berupa laporan, poster, miniatur atau model-model fisik, video, software komputer, dan juga presentasi multimedia. Langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Jadi dalam tahap akhir di dalam model pembelajaran PBI ini, hendaknya siswa dapat mengevaluasi sendiri bagaimana pola pikir dan keterampilan yang mereka gunakan saat melalui proses pembelajaran. Pendidik akan meminta peserta didik untuk mengkonstruksi pikiran bagaimana mereka mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah diberikan di awal sebagai bentuk evaluasi bahwa mereka sudah menjalani berbagai tahap pembelajaran sampai akhir. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai sebuah materi dukungan teoritis dan empiris terhadap model pembelajaran problem-based instruction dan juga langkah-langkah penerapannya dalam pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penuturan kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.